Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ridho Kardinal dengan NIM 180301131. Baiklah, di sini saya akan membahas materi mengenai kalkulus vektor. Itu saja untuk materi pertama, itu mengenai integral garis. Integral garis adalah salah satu jenis generalisasi integral tentu. Itu integral dari batas A sampai B, fx dx diperoleh dengan menghentikan himpunan A dan B. Yang kita integralkan menjadi himpunan berdimensi 2 dan berdimensi 3. Generalisasi yang benar-benar berbeda diperoleh dengan menggantikan A, B dengan kurva C pada bidang x, y. Integral yang dihasilkan adalah integral f x, y ds dengan pembatasnya C disebut dengan integral garis atau integral kurva. Berikut adalah contoh integral garis. Yang pertama, itu tentukan integral sin pi dy ditambah y x kuadrat dx dengan pembatasnya yaitu C. Dengan C adalah segmen garis dari yang diketahui yang pertama itu 0,2 ke 1,4, yang kedua 1,4 ke 0,2. Baik, langsung saja untuk penyelesaiannya. Di sini kita lihat yang pertama dari 0,2 ke 1,4. Itu vektor representasi garis lurus dari R0 ke R1. Di sini RT-nya sama dengan 1 dikurang T dikali R0 ditambah T R1. T-nya sendiri itu sama, T sendiri itu besar sama dari 0 dan 1. Pada soal R0-nya, pada soal R0, diketahui sebelumnya itu 0,2 untuk R0-nya dan R1-nya itu 1,4. Sehingga RT-nya didapatkan itu sama dengan 1 dikurang T sama dengan 0,2 ditambah T itu 1,4 sama dengan T, 2 kurang 2 ditambah 4T sama dengan T, 2T ditambah 2 sehingga T sama T berkedudukan sama 0 dan 1. Maka dapat di sini itu persamaan parameternya itu X sama dengan T, Y sama dengan 2T ditambah 2. Sedangkan untuk dx-nya itu dimisalkan untuk dx itu sama dengan dt. Untuk dy-nya sama dengan 2 dt. Untuk integralnya itu integral sin pi y dy tambah y x kuadrat dx dengan pembatasnya c sama dengan integral sin dikali pi dikali 2t tambah 2 dengan batas 0 sampai 1. Dikali 2 dt ditambah 2t ditambah 2 kali t kuadrat dt sama dengan integral 2 sin pi 2t tambah 2 dt dengan batas 0 sampai 1 ditambah 2t pangkat 3 ditambah 2t pangkat 2 dt sama dengan min 2 cos pi 2t tambah 2 per 2 pi ditambah 1 per 2 t pangkat 4 ditambah 2 per 3 t pangkat 4 dengan pembatasnya itu 0 sampai 1. Itu sama dengan min 1 per pi ditambah 1 per 2 ditambah 2 per 3 dikurang min 1 per pi ditambah 0 dan tambah 0. Jadi dapat hasilnya itu 1 per 2 ditambah 2 per 3 sama dengan 3 per 6 ditambah 4 per 6 sama dengan 7 per 6. Berikut itu adalah untuk hasil 0,2 ke 1,4. Berikut untuk yang diketahui yang keduanya itu 1,4 ke 0,2.
Dalam vektor representasi garis ini, lurus dari R0 ke R1 mendapatkan RT-nya itu sama dengan 1 dikurang T kali R0 tambah T R1 sehingga T-nya 0 dudukan sama dengan 1. Maka R0-nya sama dengan 1,4 dan R1-nya sama dengan 0,2. Maka didapatkan RT-nya sama dengan maka didapatkan RT-nya sama dengan 1 dikurang T 1,4 ditambah T 0,2 sama dengan 1 dikurang T, 4 dikurang 4T ditambah 2T. Sehingga 1 dikurang T, 4 kurang 2T, sehingga T itu kita sama dengan 1. Sehingga X sama dengan 1 kurang T, dan Y-nya sama dengan 4 kurang 2T. Untuk dx-nya sama dengan min dt, untuk dy dan sama dengan min 2dt. Sehingga integral sin pi dy ditambah y x pangkat x kuadrat dx dengan batas c sama dengan integral sin pi 4 kurang 2t dikali min 2 dt dengan batas 0 sampai 1 ditambah 4 dikurang 2t dikali 1 kurang t kuadrat min dt sama dengan uh, 4 dikurang 2t dikali 1 kurang 2t ditambah t kuadrat sama dengan 4 dikurang 8t ditambah 4t pangkat kuadrat dikurang 2t ditambah 4t kuadrat dikurang 2t pangkat 3 sama dengan min 2t pangkat 3 ditambah 8t kuadrat dikurang 10t ditambah 4. Ini adalah bisa dijabarkan sebagai berikut. Sehingga integral min 2 sin pi dikali 4 kurang 2t dt dan yang dari 0 sampai 1 tambah 2t pangkat 3 dikurang 8t kuadrat ditambah 10t dikurang 4 dt sama dengan 2 cos dikali pi 4 dikali pi 4 dikurang 2t per min 2 pi ditambah 1 per 2t pangkat 4 dikurang 8 per 3t pangkat 3 ditambah 5t pangkat 2 dikurang 4t dengan batas 0,1 0 sampai 1 sama dengan min 1 per pi ditambah 1 per 2 dikurang 8 per 3 ditambah 5 per 4 dikurang min 1 per pi. Jadi dapatkan hasil itu 1 per 2 dikurang 8 per 3 ditambah 1. Jadi hasilnya itu 3 per 6 dikurang 16 per 6 ditambah 6 per 6 sama dengan min 7 per 6. Ini adalah berikut hasil dari 1,4 ke 0,2. Materi selanjutnya itu yang kedua itu integral permukaan. Kita misalkan F-nya bagian dari permukaan Z sama dengan F XY, di mana XY-nya berada dalam D pada bidang XY. Jika F mempunyai turunan parsial orde pertama yang kontinu dan G, X, Y, dan Z sama dengan G, X, Y, dan fungsi X, Y kontinu pada D. Maka integral permukaan dari G, X, Y, dan Z pada S adalah integral lipat G itu diketahui titiknya X, Y, dan Z ds. Untuk batasnya itu S sama dengan integral lipat G, X, Y, dan fungsi X dan Y dengan batas D. Dengan akar Fx kuadrat ditambah Fy kuadrat ditambah 1 dt. Di mana ds adalah elemen diferensial luas permukaan dan D adalah proyeksi S terhadap bidang XY. Berikut diagram integral permukaan. Selanjutnya kita masuk ke contoh soal mengenai integral permukaan.
Di sini soalnya yaitu hitunglah integral eh, integral lipat e pangkat x dx e pangkat x ds dengan batas g di mana g adalah permukaan z sama dengan akar 2x ditambah y ditambah 1,0 kecil sama dari x kecil sama 1,0 kecil sama dari y kecil sama dari 1. Maka dapat diselesaikan yaitu dengan cara mengintegralkan mengintegralkan yaitu uh, integral lipat e pangkat x ds uh, dengan dengan titik g yaitu ds sama dengan akar z kuadrat untuk x ditambah z kuadrat untuk y ditambah 1 dA. Maka z-nya sama dengan akar 2. ZY-nya sama dengan 1 dan ds-nya sama dengan akar 2 ditambah 1 ditambah 1 dA. Maka ds-nya didapatkan yaitu 2 dA. Sehingga integral integral lipat e pangkat x ds dengan batas g sama dengan integral lipat 2e pangkat x dx dy dengan batas g sama dengan integral dari integral batas 0 sampai 1 dan integral 0 sampai 1 2e pangkat x dx dy. Maka didapatkan integral 0 sampai 1 2e pangkat x dengan batas 0 dan 1 dy sama dengan integral dan dengan batas 0 sampai 1 2e dikurang 2dy. Maka didapatkan hasil 2e dikurang 2y sama dengan 2e dikurang 2. Selanjutnya untuk materi yang ketiga itu mengenai teorema Green. Teorema Green adalah kita misalkan C adalah sebuah kurva tertutup sederhana dan mulus sepotong-potong yang membentuk batas dari sebuah daerah S pada bidang X, Y jika M X, Y dan N X, Y maka kontinu dan mempunyai turunan parsial kontinu di S dan batas C-nya maka integral lipat yang lipat dari do n per do x dikurang do m per do y dengan batas S itu dA sama dengan integral kosong m dx ditambah n dy dengan batas C. Nah, berikut contoh soal mengenai itu teorema Green. Itu langsung saja kita bahas penyelesaian di sini itu ya. Baik, diketahui kan di sini itu integral kosongnya x dx plus maksudnya x dx ditambah x y dy. X dx ini disimbolkan bisa dimisalkan dengan huruf m dan x y dy ini bisa disimbolkan dengan huruf n. Kita misalkan di mana C ini adalah segitiga dengan titik sudut 0,0, 0,1 dan 1,0. Baik, kita masuk ke
integral dou n per dou x dikurang dou m per dou y dx per dy sama dengan di sini kan kita mencari integralnya itu harus konstan. Jadi kita cari dulu untuk integralnya. Ini membuat kurva. Nah, coba saja ini relatif 0, ini satunya, ini satu. Sehingga di sini dapat y1-nya y1 sama dengan 0 dan untuk y2-nya sama dengan 1. Dan untuk x, sedangkan untuk x-nya itu x1 sama dengan 0 dan untuk x2-nya sama dengan 1. Maka dapat kita cari itu x dikurang x0 per x1 dikurang x0 sama dengan y dikurang y0 per y1 dikurang y0. Maka x kurang x0 per 1 dikurang 0 sama dengan y dikurang 1 per 0 dikurang 1. Jadi kita dapatkan x-nya sama dengan y dikurang 1 per min 1. Jadi min x-nya sama dengan y dikurang 1. Jadi x sama dengan 1 dikurang y. Nah, maka langsung saja kita masukkan karena tadi harus integralnya harus konstan. Jadi kita dapatkan integralnya itu integral batasnya dari 0 sampai 1 dan integral ini dari 0 sampai 1 dikurang y. Seperti hasil x tadi yang kita dapatkan. Jadi itu dikalikan y dx dy sama dengan akar yx dari batas 0 sampai 1 dan dibatasi dari 0 1 dikurang y. Maka dapat kita substitusikan. Kita hapus dulu. Langsung saja kita substitusikan integral yang tadi itu dari batasnya 0 ke 1 y dikurang
Y kuadrat dy. Maka ini kita integralkan terhadap y, maka didapatkan hasilnya itu 1/2 y kuadrat dikurang 1/3 y pangkat 3 untuk batas dari 0 sampai 1. Jadi hasilnya 1/2 dikurang 1/3 sama dengan 3 dikurang 2/6 sama dengan 1/6. Jadi inilah hasil dari nomor 3. Baik, selanjutnya kita masuk ke materi selanjutnya. Itu yang keempat, yaitu teorema divergensi atau Gauss. Dapat didefinisikan yaitu teorema Gauss itu jika P adalah volume yang dibatasi oleh suatu permukaan tertutup S dan A sebuah fungsi vektor dengan turunan-turunan kontinu, maka triple integral tipe gradien dikali A dp dengan batas P sama dengan integral lipat A kali N ds dengan batas S sama dengan integral lipat kosong A kali ds dengan batas S. Dari rumus tersebut, integral permukaan dari sebuah vektor A yang mengelilingi sebuah permukaan tertutup sama dengan integral dari divergensi A dalam volume yang diselubungi oleh permukaan di atas. Jadi, dalam mencari integral permukaan dapat juga digunakan teorema Gauss. Andaikan S suatu benda pejal, tertutup, dan terbatas dalam ruang dimensi 3, yang secara lengkap dicakup oleh suatu permukaan mulus sepotong-potong S. Berikut adalah gambar pada teorema Gauss. Baik, selanjutnya masuk ke contoh soalnya, yaitu tentukan flux dari medan vektor F sama dengan X kuadrat, Y pangkat 3, Z pangkat 2 yang melewati permukaan X sama dengan 0, X sama dengan 1, dan Y sama dengan 0, Y sama dengan 2, dan Z sama dengan 4. Dapat diselesaikan yaitu dengan mengetahui F-nya sama dengan X pangkat 2 untuk I, ditambah Y pangkat 3 untuk J, ditambah Z pangkat 2 untuk K. Yaitu do per do X X kuadrat sama dengan 2X, dan untuk do per do Y pangkat 3 sama dengan 3Y kuadrat, dan do per do Z kuadrat sama dengan 2Z. Jadi triple gradient FDP dengan batas D sama dengan integral dari batas 1 sampai 4, integral dari 0 sampai 2, integral 0 sampai 1. Yaitu 2X ditambah 3Y kuadrat ditambah 2Z, dx, dy, dz. Maka integral batas 1 sampai 4 dan integral 0 sampai 2, X kuadrat ditambah 3Y kuadrat X ditambah 2ZX dengan batas 0 sampai 1 dy, dz. Berikut integral dari batas 1 sampai 4 dan integral dari batas 0 sampai 2. Dikali 1 ditambah 3Y kuadrat tambah 2Z dy dz. Sama dengan integral dari 1 sampai 4 dikali Y ditambah Y pangkat 3 ditambah 2Z pangkat Y dari 0 sampai 2 dz. Sama dengan integral dari 1 sampai 4 dikali 10 ditambah 4Z dz.
sama dengan 10Z ditambah 2Z kuadrat dengan batas 1 sampai 4. Sehingga dapatkan hasil yaitu 40 ditambah 32 dikurang 10 tambah 2 sama dengan 72 dikurang 12. Jadi hasil akhirnya itu sama dengan 60. Terakhir itu mengenai teorema Stokes. Kita misalkan bahwasanya S adalah permukaan yang dibatasi oleh kurva perbatasan C yang tertutup dan sederhana dengan orientasi positif. Dan F adalah meter sektor yang komponennya mempunyai turunan parsial kontinu pada daerah terbuka ruang dimensi 3 yang mengandung S. Berikut adalah rumus mengenai teorema Stokes. Itu integral kosong F kali dr dengan batas D sama dengan integral lipat gradien kali F dikali N ds dengan batas S sama dengan integral lipat gradien kali F kali ds dengan batas S. Berikut contoh soal yang kelima mengenai teorema Stokes, yaitu dengan membuktikan integral kosong dr dikali b dengan batas c sama dengan integral lipat n dikali gradien dengan batas s dikali b ds. Maka kita dapat selesaikan bahwasanya dapat kita buktikan dengan integral dr kali b untuk buktikan integral kosong dr kali b untuk batas c sama dengan integral lipat n dikali gradien untuk batas s dikali b ds. Misalkan a sama dengan b dikali c. Dalam teorema Stokes di mana c sebuah vektor konstan, maka integral kosong dr dikali b kali c sama dengan integral lipat gradien kali gradien x dikali b kali c untuk batasnya s dikali n ds. Sehingga integral kosong c kali dr kali b sama dengan integral lipat c kali gradien yang dibatasi s dikurang c dikali gradien kali b kali n ds. Sehingga c integral kosong dr kali b, maka integral lipat dari c kali gradien b n ds dengan batas s dikurang integral lipat c gradien kali b n ds dengan batas s. Dengan itu kita dapatkan bahwasanya integral lipat dari c kali gradien b kali n ds dengan batas s dikurang integral lipat c kali n kali gradien kali b ds dengan batas s sama dengan c dikali integral lipat gradien b kali n dengan batas s dikurang n kali gradien kali b ds sama dengan c dikali integral lipat n kali gradien untuk batas s kali b ds. Karena vektor c adalah vektor konstan sembarang, maka integral dr kali b untuk batas c integral kosong dr kali b dengan batas c sama dengan integral lipat n kali gradien untuk batas s x b ds. Sekian presentasi saya pada hari ini. Kurang atau salah atau kurang dalam penyampaian, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.